Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu hari ketika Rasulullah sedang duduk-duduk bersama para sahabatnya, beliau bersabda, "Aku rindu ingin bertemu dengan saudara-saudaraku." Para sahabat berkata, "Bukankah kami ini saudara-saudaramu ya Rasul?" Rasulullah bersabda, "Kalian adalah sahabatku, sedangkan saudaraku adalah orang yang beriman kepadaku, padahal belum pernah bertemu denganku." Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Di hari kiamat nanti, bagaimana Rasulullah bisa mengetahui di antara orang-orang yang antri masuk ke surga adalah umatnya?" Nabi menjawab, "Sesungguhnya umatku pada hari kiamat akan datang dalam kondisi wajah dan ujung tangan dan kakinya bersinar, pertanda mereka berwudu semasa hidupnya di dunia." Umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang belum pernah bertemu dengan beliau tetap mendapatkan limpahan kenikmatan. Bahkan umat ini akan mendapatkan pahala berlipat ganda di sisi Allah, karena mereka beriman kepada Rasulullah padahal belum pernah berjumpa dengan beliau. Ikhwatal iman rahimakumullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah teladan yang terbaik. Semua perbuatan, perilaku dan ucapan beliau menjadi referensi bagi seluruh manusia untuk dicontoh dan diteladani. Apapun yang dilakukan oleh Rasulullah tidak ada yang perlu diragukan kebenarannya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak hanya sempurna budi pekertinya, beliau adalah orang yang paling indah penampilan fisiknya dan paling sempurna kepribadiannya. Kesempurnaan dan keistimewaan ini tidak dimiliki oleh manusia lainnya. Setiap orang yang berimajinasi untuk melukis atau menggambar Rasulullah tidak akan bisa sesuai dengan tubuh dan raga beliau yang sempurna. Para ulama menjelaskan bahwa siapa yang mencoba menggambar zatnya Allah, maka dia telah keluar dari Islam, dia telah kafir. Dan menggambar atau melukis Rasulullah hukumnya adalah haram. Ini adalah kesepakatan para ulama. Menggambar atau melukis zatnya Allah adalah perbuatan dusta yang sangat buruk, karena itu sama saja dengan menyerupakan Allah dengan gambar yang terlintas dalam imajinasi pelukis. Sama saja dia telah mengatakan atas nama Allah apa yang tidak dia ketahui. Padahal Allah itu tidak ada yang serupa dengannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir." Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia, dan dia yang maha mendengar, maha melihat. Para ulama ahlu sunnah bersepakat bahwa Allah itu tidak ada yang menyamai, baik dalam zatnya, sifatnya maupun perbuatannya. Adapun hukum menggambar Rasulullah atau melukisnya atau menyamakannya dengan orang lain, itu hukumnya haram menurut kesepakatan para ulama. Menggambar atau melukis Rasulullah selamanya tidak akan sesuai dengan aslinya. Orang tersebut telah jelas-jelas mendustakan Rasulullah. Rasulullah pernah bersabda, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah ia mempersiapkan tempat duduknya di neraka. Ikhwatal iman rahimakumullah. Itulah mengapa melukis wajah Rasulullah itu menjadi haram. Semua yang Rasulullah katakan, semua yang beliau lakukan, bahkan segala penampilan dan gerak-gerik beliau, semuanya menjadi suri tauladan bagi umat Islam. Beliau adalah sosok resmi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka penampilan beliau dalam ekspresi wajah, senyum, marah, tertawa,
bahkan cara beliau berpakaian, menyisir rambut, merapikan jenggot dan kumis, serta hal-hal kecil lainnya, itu menjadi sumber hukum dalam syariat Islam. Dan semua informasi tentang Rasulullah harus valid dan mempunyai landasan ilmiah serta bukti otentik. Tidak boleh hanya semata didasarkan pada hayalan atau hanya perkiraan dari orang yang tidak bertemu langsung dengan beliau. Maka kalau ada seorang penghayal melukis wajah manusia, kemudian dia mengklaim bahwa gambar itu adalah wajah Rasulullah, seluruh ulama sudah berijma, sepakat bulat bahwa 100% gambar itu bukan gambar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa bisa demikian? Karena kedudukan lukisan Nabi itu setara dengan hadis palsu alias hadis maudhu. Haram hukumnya kita mengatakan bahwa gambar itu adalah gambar Nabi, karena sama saja kita membuat dan menyebarkan hadis palsu kepada orang-orang. Ikhwatal iman rahimakumullah. Lalu bagaimana jika ada sahabat Nabi pernah melukis wajah Rasulullah? Seandainya ada seorang sahabat Nabi yang pernah membuat gambar beliau di masa beliau hidup, tetap saja masih bermasalah. Masalahnya adalah siapa yang bisa menjamin bahwa lukisan itu terjaga keasliannya hingga 15 abad ini? Pada kenyataannya tidak pernah ada satupun riwayat yang mengatakan bahwa ada sahabat Nabi pernah melukis wajah Rasulullah. Larangan melukis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berhubungan dengan kemurnian akidah kaum muslimin. Sebagaimana sejarah permulaan timbulnya penyembahan berhala pertama kali dilakukan oleh kaumnya Nabi Nuh alaihi salam. Saat itu ada 5 orang soleh, mereka bernama Wad, Suwa', Yahuth, Ya'ub, dan Nasr. Ketika 5 orang soleh ini meninggal dunia, kaumnya membuat lukisan dan berhala untuk mengenang mereka. Pada awalnya, lukisan itu hanya digunakan untuk mengenang kesolehan mereka dan belum disembah. Tetapi setelah generasi tersebut musnah, muncul generasi berikutnya yang tidak mengerti tentang maksud pembuatan lukisan dan patung tersebut. Kemudian setan menggoda agar mereka menyembah gambar-gambar dan patung orang soleh itu. Maka melukis atau menggambar Nabi Muhammad SAW itu dilarang karena bisa membuka pintu penyembahan berhala. Kesimpulannya, para ulama telah telah sepakat tentang haramnya melukis wajah Rasulullah SAW apapun alasannya, bahkan meskipun barangkali dengan niat atau tujuan yang mulia. Wallahu a'lam bishawab.